checkpoint yang tadinya mereka tuju. Dan kali ini Geek juga masih terus mengamati pergerakan dari arah tim Void, sama halnya dengan Booms yang juga berusaha untuk proning aja sedikit, berusaha untuk melihat lagi pergerakan dari arah tim Vic, tim 365, dan pastinya Step sudah mulai tergerak, tapi nampaknya BMW mendapatkan server knockdown ke arah tim RRQ dan bahkan ditradingkan begitu saja playernya oleh seorang Mor. Betul, tapi ini kerugian tentunya untuk BNW karena mereka sudah kehilangan 2 player, tinggal 2 player aktif lagi, namun trade talk pun terjadi kembali. Vandermoor akan melakukan jiggle manja berdiri ke bagian belakang sebuah batu, tapi 2 orang bakal dihadapi dan itu dia 2 lawan 1, bukan jumlah yang bagus dan Flux langsung mengkonfirm sebuah elimination dan last man standing dari RRQ tertahan di bagian belakang sebuah batu. Granat sudah mulai dikokang, lempar jauh melambung tinggi ke udara. Wih! Duar masih belum bisa untuk memulangkan 2 pemain RRQ dan lihat Mort begitu tenang, tidak memberikan fight yang terlalu dalam, melainkan dia melakukan revive yang terlebih dahulu, tapi granatnya mampu untuk menjatuhkan Peko untuk yang kedua kalinya dan Kopinli berdansa di bagian belakang sebuah pohon dan itu dia RRQ menjadi tim yang menyusul alter ego ke arah lobby. 2 tim sudah hilang di menit ke-12. Wow, dengan jarak yang tidak begitu jauh, total sudah ada 2 tim yang dipulangkan langsung ke arah bagian lobby yang hanya memisahkan 14 tim lagi, tapi nampaknya dari arah Booms berhasil bisa mengejutkan pergerakan dari tim Vic, tim 365 satu bertakedown, tapi nampaknya Kean karena masih berada dalam compound masih bisa di-revive posisinya hingga detik ini. Wow, ini fight terjadi di berbagai sisi, Win. Semuanya kayaknya udah ngotot banget untuk bermain totalitas dari game yang pertama, apalagi mereka apalagi untuk tim-tim yang poinnya masih belum terlalu bagus. Kalau kita ngelihat recap dari hari yang pertama kemarin, terlebih kayak mungkin untuk GD yang masih belum terlalu maksimal, hari pertama 4 match mereka mainkan, mereka hanya mendapatkan 11 total poin. Ion belum bermain untuk di game kali ini, tapi untuk tim-tim lain seperti DG yang terjebak di peringkat ke-15, 21 total poin itu bukan jumlah yang bagus untuk mereka. Ya betul, dan mereka pastinya harus step up gameplay mereka lagi di total 4 game berarti yang mereka mainkan untuk hari ini. Dan dari Luxi juga masih stay di area yang similar, mereka berusaha untuk nge-lock juga angle-nya ke arah tim Aura, tapi nampaknya Aura mengalihkan fokusnya ke arah tim Scarlet Gaming dan Zay pun tertangkap dari jarak yang cukup jauh dan itu dia berusaha untuk meminta pertolongan untuk segera revive posisi dari arah seorang Zay. Betul, agak offside sepertinya posisi dari Zay tadi, berniat membuka jalan malah menjadi orang pertama yang bukan dipulangkan tapi di take down dari arah tim Skylets-nya sendiri. Ini dia, kita masih menunggu untuk update circle yang ketiga kira-kira bakal menuju ke bagian mana, tapi lihat ya. Terlihat untuk di season kali ini atau di spring kali ini cukup banyak tim yang bermain di bagian center circle. Iya betul, dan kita bisa melihat dari arah circle-nya juga ini berporos lagi ke arah bagian Painan. Ya, betul. Sering banget circle-nya tuh merempat masuk ke arah bagian Painan dan dari Aura juga masih stay di area yang sama, mungkin menunggu kedatangan dari tim Scarlet yang berusaha untuk melakukan penyeberangan, tapi kali ini dari DG juga mereka akan semakin lebih nyaman lagi, mereka punya compound dan split yang dilakukan, mereka menjaga satu compound itu 1 orang di isinya. Ya betul, mereka benar-benar menjaga mungkin setupnya seperti yang dibilang sama Jelly kali ya, 4 susu, 4 sudut, 4 sisi. Itu yang dilakukan oleh beberapa tim, apalagi ketika mereka punya daerah teritorial yang begitu besar, mau nggak mau mereka harus menjaga daerah mereka supaya bisa men-zoning out tim-tim lain supaya nggak datang ke arah mereka. Seperti yang dilakukan oleh Onyx, men-zoning out rotasi dari arah Genesis Dogma. Daybot tumbang, langsung dimangsa, knock and valid, no debat. Yes betul, dan bahkan akan coba dicari lagi pun dibeli dan itu dia hitmarknya maksud dari arah seorang Joe Branky, tapi masih belum bisa men-take down player tambahan lagi karena tim Genesis Dogma, dan Genesis Dogma harus bisa mencari jalur evacuate yang lebih aman lagi, tapi Sator dari arah angle seorang Yuhai yang benar-benar free banget visionnya ke arah tim Genesis Dogma. Ini dia Birthday Boy yang berhasil mendapatkan pecahan poin pertama untuk Red Alliance. Yuhai membuka kebuntuan untuk Bigetron, tapi di bagian lain satu pemain dari Bigetron tumbang dan Liquid butuh untuk diselamatkan. Langsung bergerak untuk menyelamatkan Liquid dan itu dia GD. Terlihat posisi mereka benar-benar tersandwich oleh beberapa tim, apalagi kali ini mereka hanya menyisakan 2 player aktif saja. Daybot sudah tertangkap, ada 1 pemain lagi tadi juga sudah mulai tertangkap dan Hans berpindah sedikit menuju ke arah DU yang sedang melakukan rotasi. Kalau dilihat dari arah minimapnya, nggak ada tim di sekitar mereka. Terlihat kosong. Tapi kalau dilihat dari in-game-nya, itu ada GD di depan mereka. Betul, dimana GD yang tadi juga baru aja terculik 2 player mereka, karena pun kalau misalkan dari segi rotasi, dari segi checkpoint itu mereka mengambil ke arah bagian luar Quarry yang kita udah mention di awal juga. Quarry ini menjadi favorit tim-tim lain untuk mereka bisa transit sebentar, mereka checkpoint di sana, dan ini yang membuat GD mungkin kesulitan karena banyak banget tim-tim yang terlebih dahulu mengamankan compound yang dituju oleh Genesis Dogma awalnya. Betul, itu yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan banget tentunya dengan posisi mereka saat ini. Bigetron masih mampu untuk menyelamatkan Liquid, mereka masih bisa bangkit dengan keempat pemain mereka dan Zuxi sudah mulai melihat beberapa pergerakan Zone Esports. 2 player mereka terspot dengan sangat jelas, lihat split dari Bigetron 3-1. 3 orang kontrol high ground, 1 orang kontrol di bagian compound dan ini masih belum terlalu jauh dari bootcamp. Betul-betul, dan kita bisa lihat ini berarti dari Bigetron Zuxi berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah tim dalam banget dan itu dia lihat
hit damage-nya begitu mendalam dirasakan oleh satu player dari Arazon walaupun belum mampu bisa menumbangkan target yang diinginkan oleh seorang Zuxi. Betul, itu nyaris ya, nyaris. Nyaris. Tapi hal-hal yang nyaris itu yang tidak boleh loh. Kita di sini mencari kepastian, bukan mencari digantung-gantungin. Mencari digantung-gantungin. Ngomong apa gue barusan ya. Nyari suku katanya nggak ketemu soalnya guys. Alright, dan Zuxi kali ini berpindah ke arah bagian rumah yang lainnya lagi. Nge-spot ke, kalau tadi ngelihat pergerakan dari zone, kali ini Zuxi sudah mulai ngelihat beberapa spot di mana ada DU dan juga ada Onyx dari arah kekerannya Zuxi. Yes, betul. Dan ini udah banyak banget tim-tim yang berusaha untuk masuk lagi karena lebih center lagi. Wah, Tapi Onyx dari lihat. Zuxi juga masih berusaha untuk manteki karena tim DU dan Onyx. Kita juga bisa lagi melihat pergerakan mereka yang benar-benar luar biasa banget. Dan Onyx di center circle. Ini membuktikan banyak banget tim-tim yang mereka cepat beradaptasi. Betul. Padahal betul. ini bukan areanya Onyx, Yap. bukan drop zone mereka, bukan zonanya mereka juga. Betul. Kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ketika Onyx bermain scrapping di sekitar quarry terus mereka mendapatkan titik ini. Tapi lihat men, Wow. yang nggak gerak loh. Mereka dapat compound, mereka dapat circle dan kurang lebih ini adalah seperempat dari circle yang keempat. Betul-betul. Dan ini yang ditempatin sama Onyx. Ini tuh checkpointnya tim Ion. Betul. Ini nggak cuma Ion sih. Ini kayaknya banyak banget tim yang suka checkpoint di sini kayak GD. Seringkali Betul. mereka nge-scout ke bagian sana, kalau kosong mereka ambil. Aura sudah mulai bergerak juga, mereka udah mulai menyeberang ke arah kepulauan Bravo karena tadi circle-nya lebih tertuju ke arah Bravo-nya. Terus kalau kita lihat dari Geek Fam, mereka masih menyisiri dari arah Painan. Ini bisa ketemu loh. Geek Fam sama Aura, mereka bisa ketemu, bahkan bisa ketemuan juga sama tim DU. Langsung ditembak, ada tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Katalis, namun masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown yang bertukar seorang Steve Boy. Steve Boy masih bisa selamat, tapi tidak dari kekeran seorang Toms. Katalis mungkin tidak mendapatkan pemain tersebut, tapi Toms dari bagian lain mampu men-takedown, bahkan langsung memulangkan satu pemain DU. Steve Boy dipulangkan ke lobby. Yes, betul. Dan bahkan Flame juga tadi berusaha untuk dilayangkan oleh seorang Audrey, tapi diurungkan niatnya karena mungkin mendengar backup yang datang dari arah tim Dewa United. Walaupun satu confirm berhasil bisa didapatkan oleh tim Geek, dan kali ini maybe berusaha untuk mendapatkan lagi vision ke arah bagian luar, ke arah bagian high ground, karena high ground dari Painan ini yang seringkali menyulitkan tim-tim yang Betul. mereka turun di arah bagian Painan. Yes, ini telat rotasi ya. Telat rotasi dari Geek Fam buat mereka naik ke bukit atau naik ke arah utara high ground dari arah Painan. Ini susah banget. Kanan bisa ada yang ngontrol, kayak tadi kanannya harus ada Aura, terus kiri mereka ada DU. Ini serba sulit loh buat Geek Fam yang bergerak. Mau nggak mau mereka harus dapetin satu takedown dan gerak dengan sangat cepat. Entah dengan vehicle atau mereka bakal sedikit menutup angle dengan menggunakan smoke. Tapi kita lupakan terlebih dahulu perjuangan Geek Fam keluar karena kita tiba-tiba melihat ada three-way showdown antara Aura, Skylash, dan juga Bigetron. Yes, dan kita bisa lihat juga animasi utility yang begitu dilontarkan dari arah tim Scarlet Gaming, dan dari Smith juga berusaha untuk melontarkan smoke lagi untuk bisa membutakan vision dari arah bagian high ground, dan dari Aura juga sudah melemparkan sayapnya, tapi hati-hati laparan granat dari seorang Zai. Berusaha untuk mendapatkan Jaden, bahkan 3 granat. Berusaha untuk mendapatkan posisi dari seorang Jaden, tapi malah granat dari Hans For You yang mendapatkan knockdown terlebih dahulu ke arah tim Scarlet Gaming. Karma is real. 3 granat yang dilemparkan dari arah Skylet ke arah Aura, marah gak ada yang connect. Tapi 1 granat dari Aura tadi mampu untuk mendapatkan takedown karena pemain dari Skylet. Namun fight masih terus-terusan terjadi. Tapi dengan adanya satu knockdown yang diamankan oleh Aura ke arah Skylet, ini ngebuat Skylet sedikit menurunkan tempo mereka untuk nge-push ke arah bukitnya Aura. Betul-betul, dan ini kita bisa lihat juga dari arah bagian minimap banyak banget tim-tim yang mengamati di arah bagian bibir circle-nya, dan sementara itu dari arah Hans For yang tadi dengan granatnya, 1 granat berhasil bisa men-takedown seorang Void Zai, tapi join. bahkan Void menjadi third party berusaha untuk join the Void, dan kali ini Zai pun ter-knockdown kembali dan bahkan langsung coba di-confirm menjadi sebuah point eliminasi yang kelima untuk Void. Men, terlalu banyak pelakor di Sunhawk untuk game yang pertama. Void datang menjadi third party, menjadi pelakor. Skylet kehilangan 1 anggota mereka, tapi Starboy atau Raka sudah melihat ke bagian lower ground, yang melihat dengan sangat jelas beberapa pergerakan di bagian lower ground. Tapi kali ini Skylet bakal fokus bertukar seorang Hans For You. Ada Pinky sudah memberikan tembakan, tapi high ground dan juga obstacle lebih dimenangkan oleh seorang Hans For You. Lagi dan lagi Skylights harus kehilangan 1 anggota mereka. 2 orang tersisa harus menghadapi 2 arah yang berbeda. Sandwich position, 1 di takedown, dan last man standing. Ini bakal menjadi huru hara karena terjebak di bagian blue zone, terjebak oleh 3 pemain Aura. Akan Aura fokus menuju ke arah 2 tim yang berbeda, Windy. Wow, split vision dilakukan oleh tim Aura dan berhasil mereka kontrol dengan sangat baik, dan bahkan dari Hans For You tidak henti sampai Gokil saja berusaha banget untuk Aura, mencari lagi pundi poin elevation lagi dari arah tim Aura, dan kali ini Alpha pun akan dijepit oleh 3 player sekaligus dari arah tim Aura, akan coba dikejar kembali, dan itu Gak dia bisa. split position dilakukan. Karena bahkan lihat dari arah Aura ter-take down dari arah Tetsuki.
dari tim Voin. Betul, kirain tadi Dewi ikutan fight, tapi ternyata Dewi ada di bagian yang lain. Kali ini Alpha yang masih berjuang untuk menghadapi pemain dari Aura. Last man standing dari Aura, ada Steve Boy yang tersisa di bagian kiri tadi, yang masih bisa bertahan kayaknya dari, bukan Steve Boy, tapi Starboy. Si Raka yang masih bertahan untuk menyelamatkan seorang Jaden, tapi Bluezone juga sudah mulai bergerak. Dan di bagian lain dari GPX yang sedang tertatih-tatih karena hanya menyisakan seorang Matoy. Mereka dipres oleh EVOS, BNW di bagian lain mereka dipulangkan ke bagian lobby. 10 tim tersisa dan EVOS juga butuh effort untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ya, betul, karena dari arah EVOS ini juga udah mulai bonyok, hanya menyisakan Radfast seorang diri yang harus bisa berjuang. Dan kalau misalkan kita di arah bagian depan juga udah dihadang perjalanan dari EVOS oleh tim Zone. Dan kali ini nampaknya Voin ditangkap juga posisinya oleh seorang Luxi yang kembali menambah lagi pundi-pundi point elimination untuk tim Bigetron Red Alien. Gila men, Bigetron masih bertahan loh. Dengan 10 tim yang tersisa, Bigetron masih ada 4 pemain mereka. Bahkan mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Mineral berhasil mereka amankan juga. Bahkan Luxi juga mendapatkan target yang lain lagi. Ngelihat keberadaan posisi dari pemain Voin. Kembali lagi bertambah pundi-pundi elimination untuk Red Aliens. Dan Flaky juga terspot. Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination di menit ke-22. Ya, dan lihat circle-nya Kapasa ini pure mengarah ke arah bagian Bigetron Red Aliens Predict Zone. Mereka kali ini tepat kembali dan dari arah zone juga semakin terhimpit karena mereka juga harus berpacu dengan circle, apalagi obstacle yang dimiliki oleh Linux juga sudah tidak banyak lagi. Dan dari Ryuhai akan coba mengkontrol ke arah bagian high ground, berusaha untuk membuka lagi vision lebih luas lagi, tapi Onyx menyadari betul posisi dari arah tim DG yang akan coba di cover lagi, akan coba dilihat lagi, akan coba didapatkan lagi knockdown demi knockdownnya lagi ke arah tim DG. Ini udah chaos banget. Onyx udah mulai kedatangan tamu. Mereka kedatangan 2 tamu, ada DG, terus ada Victim 365 juga di sekitar mereka. Tapi kayaknya dari Hands Republic mereka nggak ingin langsung maju ke depan sana karena mereka sadar bagian kiri mereka masih belum terlalu bersih. Bluezone juga sudah mulai bergerak. Kali ini Jobrenki akan menghadapi 2 pemain dari DG. Satu kehilangan momentum untuk didapatkan, tapi 1 orang tertangkap di bagian depan. Hanya ada last man dari DG yang masih terjebak di bagian Bluezone, dan itu di bagian belakang sebuah batu. Tidak mudah untuk di-spot dan sepertinya Emiliano akan lebih memilih mati oleh Bluezone. Yes, betul, dan Hans pun tertangkap dari rank. Tidak ditambah lagi pundi-pundi point elimination untuk tim Bigetron Red Alliance kembali on fire kembali. Dan dari arah V365 CL pun juga masih stay di arah bagian pohon, tapi mereka juga harus bergerak lagi untuk bisa masuk. Tapi untuk bisa masuk ada Onyx yang bisa menjegal juga posisi dari arah tim V365. Yes, ini Onyx benar-benar menjadi tim kunci untuk menghalangi beberapa tim, termasuk Bigetron sebenarnya bisa digangguin juga oleh tim Onyx, tapi kayaknya Onyx lebih memilih untuk melihat dan memfokuskan diri mereka ke arah Victim 365 karena Onyx udah tinggal berdua. Beda ceritanya kalau misalkan Onyx masih berempat, mungkin mereka masih bisa komit untuk nge-split fokus ke arah 2 angle yang berbeda. Tapi dengan kondisi kayak gini harusnya mereka bakal fokus ke arah satu tim aja, dan Victim benar-benar bisa untuk mengontrol angle mereka dengan sangat bagus, dan Onyx akan memfokuskan pandangan mereka ke arah Bigetron. Yes, betul. Karena circle juga memaksa Onyx untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dan yap. kali ini bahkan granat connect dari arah seorang Kenot yang berhasil bisa mendapatkan knockdownnya tadi ke arah seorang Crush. Betul sekali, granat yang begitu mematikan, tapi Bigetron juga sedang memainkan utility mereka. Lempar molotov ke sebelah kanan, granat ke arah depan, dan Kenot dengan granatnya 3 detik, 4 detik, 5 detik, bakal dilempar ke bagian depan, akan langsung meletup. Duar bebek, tapi masih belum bisa mendapatkan pundi elimination untuk tambahan ke arah Dew Uni. Spot dan diamankan oleh seorang Luxi. 7 elimination dikumpulkan oleh Bigetron. Sementara ini tinggal 5 tim yang tersisa, dan Bigetron sudah nge-split ke berbagai sisi. Bahkan Trude Smoke juga berhasil mendapatkan 1. Kenot sudah mulai terspot. Ada tembakan dari seorang Luxi ingin mendapatkan korban berikutnya, dan itu dia Luxi mendapatkan tambahan elimination lagi untuk Bigetron. Benar-benar banyak jumlah elimination Bigetron di game yang pertama kali ini. Yes, betul, dan bahkan Bigetron masih komplit dengan 4 player yang mereka miliki dan akan coba mendapatkan lagi knockdown demi knockdown, dan hanya menyisakan 2 tim yang masing-masing sama-sama menyisakan last member player doang, Kapasa. Betul, Chill terspot lagi-lagi oleh seorang Luxi, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Alliance di game yang pertama, dan Voin dengan healingnya membawa mereka ada di peringkat kedua dengan total ada 8 elimination. Sementara Bigetron, berapa banyak jumlah elimination dia bawa? 10 elimination untuk Bigetron Red Alliance. Wow, 10 poin elimination untuk tim Bigetron setelah sebelumnya di hari pertama kemarin di Sunhawk juga Bigetron